Halo, tes. Halo, tes. Ya. Saya sudah masuk kan? Ya. Ya, oke. Jadi silakan unduh di sini ya. Ini file-file yang akan kita gunakan untuk praktek ya. Ada curve fitting, ada apa namanya data yang simple gitu ya. Kemudian softwarenya ini ada 700 mega. Cara instalasinya ya. Cara instalasinya di sini ada petunjuknya. Kalau ini kan bentuknya zip ya, itu diekstrak. Nanti akan keluar 2 folder ini. Di sini ada petunjuknya di folder crack. Ya, caranya adalah diinstal menggunakan kode yang ada di sini. Ini kodenya. Kan nanti ada instalasi kan pilihan ya, ada apa namanya trial, ada yang pakai serial number. Nah, installnya itu pakai serial number yang ini. Kalau sudah jangan di-run dulu, harus dilakukan mengakalinya ini. 2 file ini ya, di copy. Nah, harus biasa nge-crack tahu gitu. Itu langsung di copy ke C ya. Dicari di sini origin lab. Nah, di sini langsung paste. Nah, pastikan ini di replace saja. Setelah itu baru di on, baru dibuka. Nah, simple gitu aja ya. Installnya kayaknya nggak lama juga ya. Oke, itu installnya sederhana. Mau install dulu atau mau praktek ya? Coba ada yang install? Itu 700 downloadnya cepat. Hah? Nah, interface-nya mirip Excel tapi bukan. Ini berbeda sekali nanti ya. Jadi sangat berbeda dengan Excel. Kalau Excel kan dari materi yang saya sampaikan tadi, bahannya ya. Bahan yang saya sampaikan. Ambil yang ini ya, example simple and complex graph. Nah, ambil satu. Ini kan contoh ketika menggunakan Excel seperti ini ya datanya. Oke, kalau Excel itu kan benar-benar ini sel untuk perhitungan ya. Nah kalau di sana arahnya bukan untuk perhitungan, tetapi untuk membuat grafik. Ya. Di sini ada tanda X, artinya apa? Kolom ini adalah untuk sumbu X, itu sudah define. Tapi kita bisa mengubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita punya sumbu X sama sumbu Z, maka yang ke sini ini harus berada di kolom yang sumbu Y. Kalau Excel kan bebas ya. Ini mau X, ini mau Y, terserah bebas. Nah, kalau di sini sudah clear, ini adalah sumbu Y. Coba saya mau nambah lagi misalnya ya. Insert sumbu Y. Coba ini mau saya ubah ke X. Nah, caranya ngubah ke sumbu X, misalnya ya, ada 2 independen variabel, berarti kan X1 sama X2. Independennya nanti Z gitu kan. Berarti ini klik kanan, di sini ada mengubah dari X ke Z atau Z ke X. Ini kan ubah ke X. Nah, udah jadi AX1 sama BX2, berarti dua-duanya adalah sumbu X. Kalau Anda ini Anda blok gini, Anda bikin origin itu memang spesial untuk membuat grafik. Ya. Beda dengan Excel. Kalau Excel itu kan sebenarnya
software yang digunakan untuk calculation, tapi juga untuk grafik gitu. Nah, contoh yang ini ya. Ini nanti A itu adalah independent variable. Sementara yang lainnya ini adalah dependent. Ya. Jadi yang warnanya kuning ini nanti adalah independent, yang lainnya yang warnanya hijau ini adalah dependent. Dependent itu artinya sumbu Y ya. Sumbu Y-nya kan bisa multi Z. Nanti kan mempraktekkan multi Z. Nah, kemampuan Excel itu hanya 2 sumbu Z. Ya kan? Hanya secondary. Contoh ya, ini saya bikin kurva. Ya, contoh. Nah, gini kan? Ini kan yang ini nggak begitu kelihatan kalau skalanya sama. Ya, maka salah satu harus dipindahkan ke kanan. Dengan cara apa? Kita double klik, nanti di sini ada secondary. Nah, dah. Ini pakai sumbu yang kanan. Sedangkan yang biru pakai sumbu yang kiri. Sehingga perubahannya nampak. Tapi maksimum hanya kiri dan kanan. Nah, oke. Bagaimana dengan origin nanti? Ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Ya. Supaya nanti ditampilkan di dalam tesis itu gambarnya bagus. Ya. Nah, coba. Pertama gini, kita bikin 2 dulu. Nah, di sini variabel itu kalau di sini masuk di dalam sel. Ya kan? Tapi kalau di origin ini ada tempatnya sendiri. Ini nama variabel, ini satuan. Ya, jadi kita tinggal copy aja dari sini misalnya ya, ini kita copy gini bisa. Ya, kita copy langsung masuk ke origin. Langsung paste. Dia sudah menempati di 2. Ya. Tinggal angkanya selnya mulai dari row 1. Ya. Kita copy aja misalnya ini. Copy gini. Kita copy masuk di sini, tinggal di paste aja. Nah, udah. Tapi di sini tidak bisa misalnya jumlah ini pakai sum, tidak ada. Karena ini memang software yang digunakan untuk special graphic. Jadi bisa untuk yang gitu tapi yang sederhana saja. Itu bisa. Tapi namanya function ya. Function namanya. Nah, sekarang kita coba dulu aja yang sederhana ini. Ingat tadi yang waktu adalah sumbu X. Z adalah sumbu Z. Ya. Jadi ini kan posisinya sekarang ini sumbu apa? X. Ini harus kita ubah dulu ke sumbu Z. Ya, sambil Anda nginstal ya. Sambil Anda nginstal kalau yang mau nginstal. Kalau enggak ya nanti bisa apa latihannya nanti di rumah dicoba-coba ya. Ya. Kalau mau YouTube-nya saya ada, YouTube saya ada petunjuknya yang ini, ya. Ya, itu saya buat zaman COVID, sampai sekarang masih eksis. Ya, coba ya, masuk ke website saya aja. Website Pak Istadi apa sih? Ketikkan aja di Google Istadi. Ya, di searching aja nanti nomor 1 web saya. Nah, ini ada website saya. Nah, di About Me nanti di sini ada YouTube saya. Nah, ini channel YouTube saya. Oke. Nah, klik di video ya. Di video. Nah, cari yang origin ya, origin. Tutorial origin kurva yang paling sederhana ini ya. Tutorial membuat kurva sederhana ini kan. Topik kita hari ini. Jadi Anda nanti bisa di rumah menggunakan panduan yang ada di sini ya. Nah, termasuk yang multi J ada kan tadi sebelahnya. Ya. Ini benar-benar saya buat karena dulu COVID ya. Saya malas lagi membuat, sudah lama saya enggak membuat lagi ya. Nah, nah ini
silakan nanti ini udah ada panduannya seperti ini. Oke ya. Originnya masih 2018 yang dulu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kita ubah ke sumbu Y. Klik kanan, kita ubah ke sumbu Z. Nah, berarti ini sudah sumbu X sebagai independen dan sumbu Y sebagai dependen. Nah, oke. Caranya membuat grafik gimana? Kita tinggal blok aja kolomnya, langsung plot. Nah, plot ini ada macam-macam ya. Tinggal kita pilih aja ini. Ya. Termasuk kalau di lingkungan nanti bisa membuat apa? Kurva apa itu? Windrows, ya kan? Ada Windrows, ya. Di sini ada juga, ya Windrows. Nah, ini Windrows kan? Oke. Ada macam-macam di sini. Memang ini software yang khusus untuk utamanya adalah membuat kurva, bukan untuk calculation ya. Kalau calculation itu di Excel, rumus-rumus gitu di Excel. Ya. Nah, kita pilih yang paling sederhana adalah basic 2D. Berarti apa? Yang kita pilih adalah line plus simbol. Kalau line kan nanti garis tok, titiknya nggak ada, ya kan? Maka ini line plus simbol. Kita klik aja. Nah, ini kurva yang paling awal kita buat. Nanti kita edit supaya nanti di mana tesis kita itu bagus. Ya. Nah, Anda bandingkan dengan di Excel. Ngeditnya itu lebih banyak di mana antara Origin dengan Excel. Karena defaultnya Excel itu kurang bagus ya. Warna garis ada yang abu-abu. Jadi itu ngeditnya banyak di situ. Walaupun itu sebenarnya kalau mau nyari bisa dibuat defaultnya. Ya. Tapi rata-rata hasil dari Excel itu kurang begitu bagus gitu ya. Nah, caranya adalah nanti kita akan menampilkan garisnya itu atas bawah muncul ya. Kemudian skalanya nanti bisa kita atur ya. Kita double klik aja langsung di setiap ininya ya. Double klik aja. Nah, ini. Jadi itu kita set antara 0 sampai berapa? 0 sampai 40 misalnya ya. Atau 0 sampai 45 boleh juga sih. 0 sampai 45 berarti incrementnya berapa? 5. Terus di antara main itu kita kasih berapa titik? Nah, kita kasih misalnya 4 titik. Nah, di Excel defaultnya seringnya ini tidak muncul. Apa? Tick point-nya itu enggak muncul. Itu kalau di jurnal, di akreditasi jurnal tuh nilainya turun. Nah, kayak gitu ya. Jadi setiap angka skala itu harusnya ada tick point-nya. Apalagi dilengkapi dengan subnya berapa gitu. Jadi kan jelas. Nah, kita harus hidupkan yang sini juga, tapi nggak usah ada angkanya supaya nggak terlalu ribet. Ya kan? Nah, coba. Caranya di sini tinggal gini aja. Line and tick ini yang topnya tinggal dicentang aja. Show, kita show gitu. Nah. Belum di oke tadi udah. Sorry, belum di oke. Line and tick top ini show oke. Nah, udah muncul kayak gini kan? Nah, terus yang kiri kita atur lagi 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100, incrementnya mau dibuat berapa? 10 boleh ya. Kemudian yang di sini mau dibuat berapa? Kalau 222 berarti kan ada 4 ya. Nah, klik OK. Nah, tinggal yang sebelah kanan mau ditampilkan juga kan? Nah, ini yang right ada top. Nah, ini udah lumayan loh. Hasilnya lebih bagus loh. Ya kan? Nah, kita geser juga ini. Jadi kalau Legend, font ini kan terlalu besar. Jadi ini fontnya ya sekitar 16-14 aja udah cukup lah dimasukkan di sini, di dalam sini. Ya kan? Nah, lebih rapi. Ini kurang tebel garisnya. Ya, tinggal kita double klik aja.
Nah, di sini kita bisa mengubah warna maupun ukurannya. Misalnya ini ya, saya nggak mau warna hitam deh, saya mau warna biru. Ya. Terus ini 1,5, saran saya minimal 1,5 supaya nanti kalau di PDF kan atau di print itu lebih cetak. Ya. Nah, gitu. Saya nggak suka yang itu apa kotak, saya maunya bulat. Nah, boleh. Tinggal di double klik aja, tinggal dipilih yang simbolnya. Ini kita klik ya. Nah, misalnya bulat yang ada titik tengahnya, yang kayak gini. Nah, tuh lebih oke kan? Smooth. Dengan Excel lebih bagus ini. Ya. Nah, ini kalau font 22 itu kalau dipindah ke Excel sudah lumayan. Tidak terlalu kecil gitu ya. Nah, sekarang kita simpan dulu ya. Misalnya ini bentar. Ya. Latihan 1 misalnya. Ya. Latihan 1. Nah, ini bagaimana cara ini mengcopy ke Word-nya? Gampang ya. Tinggal klik kanan. Di sini ada copy, grab as image. Ya. Jadi nanti apa ya? Gambar yang kita paste di tesis tapi Excel-nya ikut itu, kadang-kadang itu muncul di komputer lain nanti masalah. Ya kan? Karena compatibility-nya kan beda, ya kan? Nah, paling aman sebenarnya pastenya kalau memang dari Excel ya, pastenya itu dalam bentuk gambar, jangan paste langsung. Jadi pastenya harus image. Nah, jadi kita coba ya. Copy grab as image ya. Ini kita klik copy ya. Kemudian kita buka MS Word ya. MS Word. Oke lah, kita misalnya ini menulis apa? Tesis ya. Kita klik di sini paste. Nah, kan tadi kan karena kita ngopinya sudah gambar, maka di sini ini nggak bisa diedit, jadi tidak compatibility-nya kalau di komputer lain nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita pastenya kode apa namanya itu originnya ikut, itu kadang-kadang buka tempat lain. Nah, ada yang loadingnya lama gitu. Tergantung amal dan perbuatan. Kan ada yang komputer yang instalannya Windows nggak bagus juga. Itu kadang loadingnya lama gitu. Nah, tapi posisi seperti ini ya, ini tidak bagus. Kenapa? Ininya terlalu lebar. Apa namanya itu jaraknya itu terlalu lebar sehingga ini kan terlalu misalnya di sini ada tag ukuran 12 font ya. Tag misalnya apa ya? Time New Roman ya. Oh, tesis apa? Time New Roman kan ukuran 12. Spasi. Nah, ini akibat terlalu lebar tadi kayak gitu. Terus saya kalau di laptop saya ini settingannya saya bikin defaultnya tuh memang in front of tag ya. Nah ini bisa klik di sini. Jadi Anda boleh juga yang ini ya supaya kalau saya kan ingin gambar itu tapi kalau itu nanti isinya 2 gambar kiri kanan nggak bisa gitu kan. Nah tapi kalau yang ini tadi bebas mau diletakkan di mana gitu ya. Nah ini kan font 12 itu ukurannya segini. Kira-kira ukuran font yang di sini sama yang di sini itu harusnya hampir sama. Jangan terlalu besar, misalnya ininya tadi ngambilnya ke kecil terus ini lebih besar kayak gini gitu. Nah ini nggak bagus gitu. Jadi ukurannya harus yang patokannya adalah ukuran huruf di sini sama yang di tesis itu sama. Ini tadi terlalu lebar.
Sehingga nggak enak kan diedit-editnya gini ya. Nah, caranya adalah ini harus di crop ya. Di sini harus di crop. Nah, tinggal di gini aja di crop. Nah, kita bisa atur ya. Nanti kan ada di sini gambar 1, gambar 2 kan gitu kan. Nah, kita bisa atur. Ini mau dikecilkan sekecil apapun sebenarnya masih oke juga resolusinya. Beda dengan Excel terus apa? Kalau kodenya ikut kadang-kadang tulisannya jadi nggak kelihatan itu. Itu sering terjadi seperti itu ya. Maka pastenya harusnya dalam bentuk gambar ya. Jadi nanti hasilnya ini bagus ya. Tadi berapa garis? 1,5 ya. Tadi supaya ininya masih nampak kan. Kalau ini kita kecilkan jejer kiri kanan ya, misalnya gini ya. Kiri kanan gini pun masih kelihatan kan itu kan. Garisnya masih oke kan. Itu misalnya seperti itu. Ini kurva yang paling sederhana. Yang sudah berhasil install siapa? Sudah? Ya udah. Nanti installnya pada saat yang tenang ya. Ya. Installnya tapi gampang ya. Jadi diinstal, pilih yang pakai serial number. Tadi serial numbernya dipakai untuk install. Setelah itu jangan jalankan dulu. Mengcopy 2 file yang tadi ke folder utamanya. Ya. Jadi itu ada di sini ya, yang baru datang tadi softwarenya sudah saya share di sini ya. Nah, ada cracknya juga. Gitu. Ya, lumayan ya. Nah, itu adalah kurva yang paling sederhana. Nah, ini gambar 1. Nah, oke, sekarang kita tambah lagi data. Ini bisa kita minimize ya. Jadi sehingga di file ini nanti isinya bisa bermacam-macam, ada banyak gambar. Tapi tidak kita del. Kita bisa amankan. Nah, ini kan ada di, tetap masih ada. Kita tambah data lagi. Coba. Ada tambah 3 kolom lagi ya. Nih. Kolomnya adalah Z ini. Kita copy ya. Copy. Ini kurang berapa ini? 2 ya. 1, 2. Nah, ini kita paste aja. Udah. Satuan pastikan diletakkan di satuan ya. Kalau satuan. Terus angkanya kita ambil ya. Nah, ada pertanyaan untuk kurva yang paling sederhana tadi, 1 sumbu Y. Nanti kita lanjutkan dengan 2 sumbu Z. Ya. Nah, sekarang kalau 2 sumbu Y. Nah, kita kalau 2 sumbu Y pakainya apa? Ya. Nah, misalnya sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Atau boleh melompat loh. Ini melompat tuh. Ini, sama ini. Boleh. Pakainya kontrol ya. Tekan kontrol sampai di blok gitu, diklik gitu. Kita bisa memilih. Nah, sekarang plot ya. Bukan di sini nggak ada. Ya, yang ada adalah di namanya multi axis. Nah, di sini ada yang ZZZ. Itu artinya apa? 1 kiri, 2 kanan. Nah, ada yang ZZZ. 1 kiri, 1 di tengah, 1 di kanan. Ada yang YYYY.
1 kiri, 3 di kanan. Bisa. Atau mau custom, boleh di sini. Itu custom tuh terserah kita mau berapa yang di kiri, mau di kanan, itu bisa kita custom. Nah, ini 2-2 ya. 2 kiri, 2 kanan. Boleh 5. 2 kanan, 1 tengah, 2 kanan. Atau 2, 1, 1. Boleh. Kita bisa menggunakan multiple axis ini custom. Kalau ini kita klik ya. Nah, ini kan bisa menambahkan ini. Ini kan defaultnya 2 kiri, 2 kanan. Tengah mau kita tambahkan enggak 1. Nah, kita kembali ke yang sudah default ya. Plot, multi, coba yang ini ya. Kita kan 2 tadi ya. Berarti yang ini ya. 2 kiri, 2 kanan. Klik yang ini. Nah, Anda lihat masing-masing grafik itu di sini punya layer yang berbeda. Nah, ya toh? Layernya beda. Ini kan ada, kalau nanti ada 3 grafik ya 3 layer. Kalau ada 4 grafik ya 4 layer. Kalau ada yang sering main-main sama gambar yang vektor ya. Gambar vektor itu kan antara gambar satu sama yang lain kan bisa di geser-geser mau di seberapa itu karena pakai layer. Ya kayak di Photoshop ya. Itu kan juga layer. Nah, di sini tuh setiap gambar punya layer sendiri-sendiri. Itu yang bagusnya. Tapi saya belum pernah ngude-ngude yang layer ya. Sebenarnya setiap layer ini bisa kita apa ya? Bisa kita bikin macam-macam lah gitu, bisa kita edit sebenarnya. Tapi saya jarang-jarang main yang sering saya perlukan aja. Sebenarnya fiturnya sampai segitu ya. Oke, sekarang ini kiri dan kanan ya. Yang kanan pakai warna merah, yang hitam pakai warna yang ke kiri ya. Jadi yang merah ke kanan, yang hitam ke kiri. Nah, kita edit lagi kayak tadi ya. Skalanya ini 0 sampai 45. Tadi berapa? 5, ininya 4 ya. Nah, udah. Terus yang ini 0 sampai 100, ininya tadi 10, ininya 4 ya. Jumlah minor tick-nya itu ada 4. Berarti kan dibagi 5 sebenarnya ya. Nah, yang kanan berubah enggak? Enggak. Karena itu layer sendiri. Ya kan? Tapi kalau ini kan karena satu layer dengan yang bawah, maka dia ikut berubah. Nah, ini 0 sampai 100, ini 10 ya. Ini 4. Nah, ya kan? Ini harus disesuaikan warna dengan warna sumbunya. Ya kan? Pak, saya nggak mau warnanya merah. Ketoknya kok nggak enak gitu. Saya mau hitam sama biru. Berarti yang merahnya diubah jadi biru. Caranya gimana? Kita double klik aja di sini. Double klik. Yang di line ini warnanya diubah menjadi, ya ini berapa tadi minimal? 1,5, ini diubah ke warna biru misalnya. Nah, udah berubah semua. Ya kan? Nah, tinggal tadi yang ini warnanya kalau bisa disamain. Yang ini ya, apa namanya? Labelnya ya. Ini tinggal di properti saja ini warnanya mau apa? Biru ya. Udah kan? Tinggal ini, saya tidak mau kotak. Kita bisa mau pakai apa? Ya, misalnya pakai yang, ini kan bisa milih banyak sekali ya. Boleh juga dengan bintang ya. Saya suka bintang laut Pak. Oh ya bintang. Ya. Terus yang ini ya tinggal diedit ya, tinggal dinaikkan ke skala berapa? 1,5 ya. Simbolnya tinggal dimainkan. Mau pakai apa? Ya, bisa pakai ini misalnya ya. Oke ya. Ini boleh juga dibesarkan loh, apanya ini simbolnya ya.
Jadi simbol itu juga boleh dibesarkan. Ini kan size-nya 8 simbolnya. Misalnya ini mau berapa ya? 12 kita gede banget ya. Coba. Nah kan. Jadi 12 itu bisa dibesarkan juga. Ya. Kalau menurut saya kok ngeditnya lebih mudah di Origin daripada di Excel ya. Kan cepat langsung dapat yang bagus gitu loh. Nah, maka ini perlu saya mil S3 Teknik Kimia, S2 Teknik Kimia, saya kasih semua itu datanya. Kalau di dokter Teknik Kimia, ya, S2 apa S3 ya? S3, itu ada namanya teknik pengolahan data penelitian. Itu saya kasih software ini juga. Ya. Ini tinggal tadi dipindah ke sini. Bisa nggak kita edit ini? Misalnya Anda pakai simbol kimia misalnya. Ini bisa kita edit juga. Ya. Kita bisa edit. Nah, di sini yang keluarnya simbol ya. Cuma kalau kita edit di sini, jangan mengubah yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini adalah simbol. Jadi yang bisa kita ubah yang kanan. Misalnya kita tambah ini. Ini pakai logonya logo tag ya. Ya, hasilnya ini lebih bagus daripada Excel, udah loh. Saya jamin lebih bagus dari Excel. Coba. Nah, ini yang grafik yang pertama tadi kan ini ya. Ini grafik yang kedua. Ini masih ada semua nih, ya. Nanti kita praktekkan kalau ada yang di tengah. Nah, ini kita copy ya. Kita copy as image ke MS Word tadi. Ya, misalnya di sini. Paste. Nah, jangan lupa crop ya, supaya lebih bagus. Di tesis Anda tidak boleh menampilkan border luar gambar. Ya. Karena Excel itu kalau dipaste di Word, defaultnya kan bordernya muncul. Apa yang dimaksud border? Maksudnya gini loh. Ini kan kalau Excel kan ini seperti ini. Nah, di dalam aturan penulisan jurnal itu nggak boleh di-on-kan. Karena ini kecuali itu map. Map itu GIS misalnya ya, peta itu bisa karena untuk batas. Tapi kalau grafik nggak perlu, karena kan yang di dalam ini udah cukup gitu. Jadi ini lainnya tidak boleh dimunculkan. Jadi seperti ini aja. Ya, gitu. Oke, nah kita simpan ya. Nanti tak upload di ini ya. Saya upload di MS Team. Untuk contoh. Jadi tugas saya itu aja ya, nanti ini origin, desain export, sama ketidakpastian pengukuran. Itu 4 pertemuan cukuplah. Ya. Ini kurva double Y. Excel maksimal seperti ini saja. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Ya. Aman ya. Jadi guideline-nya kalau nanti di rumah Anda bisa pakai YouTube saya ya. Di sini ada yang 1, ini ada yang 3 ya. Ada juga yang termasuk curviting ya. Curviting juga ada tutorialnya nanti. Ya, nanti aman ya. Nah, sekarang ini kita minimize ya. Sekarang kita mencoba multi Z. 3. 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di tengah ya. Dan itu tidak bisa menggunakan Excel. Ya, saya nggak tahu SPSS bisa nggak? 3. Ya.
Berarti ada 3Z. Ini pun juga boleh melompat ya. Misalnya gini. Ini sama yang ini gitu. Anda boleh melompat. Ya. Kita klik plot multi Z. Nah, kalau 3 berarti 1 di kiri, 1 di tengah, dan 1 di kanan. Ya, kita klik yang ini. Nah, memang ketika dasar gini perlu diedit lagi. Contoh labelnya kan ini defaultnya nggak muncul, ya kiri kanan kan nggak muncul, ya. Berarti harus kita munculkan nanti, ya. Oke. Kita pun juga bisa menggeser ini ke kanan dan ke kiri, ya. Ininya bisa kita geser, ya. Ke kanan ke kiri ini kan bisa kita geser gini. Oh. Bisa kita geser-geser. Ini ada 3 layer ya, karena ada 3 gambar, berarti ada 3 layer. Makanya antar grafik itu bisa saling gini loh. Lompat-lompatan itu bisa, karena dia layernya beda. Tidak memengaruhi yang lain gitu. Ya. Nah kita rapikan lagi skalanya ya, mulai dari yang sumbu X-nya tadi. 0, ini 5, ini 4. Ya. Nah. Kemudian kita munculkan juga yang topnya ya, yang di bagian atas, line and tick tapi yang top. Nah ini. Kemudian skala yang paling kiri itu adalah apa ini? Zild ya, warna hitam ya. Nah, zild. Berarti antara 0, 100, ini tadi berapa? 10, ininya 4. Nah, labelnya gimana memunculkannya? Nah, tinggal di double klik aja, nanti di sini ada title ya, kalau nggak salah title. Yang left itu kan posisinya ini defaultnya tidak on. Jadi show, kita klik show aja. Nah, kita centang show, kita klik oke. Oke, udah muncul di sini ya. Kemudian yang tengah kita edit. Ya, kita dari skala berapa itu ya? 0 sampai 18. Ya, itu mau berapa? Kalau sampai 18 berarti berapa ini naiknya? Nah, 55 boleh ya, tapi nanti yang atas enggak ini. Ya. Nah, angkanya kan enggak muncul. Atau dilebihin sampai 20 ya. 20. Ya bisa gini kan. Kan jadinya enggak numpuk kan. Enggak numpuk. Ya. Kemudian minor tick point-nya tadi ada berapa? 5 ya, itu 4. Ya. Labelnya belum on. Klik di title. Ya. Klik di title, ini di show. Nah, dan ini bisa kita tarik-tarik gini supaya tidak overlap dengan gambar juga boleh. Ya. Terus yang kanan, ini yang skala kecil ya. Skala kecil kan nggak bisa kita jadikan satu skala sama yang angkanya besar-besar, nanti nggak kelihatan. Ya. 0, berarti ini 0,05, ininya 4. Ya. Terus ini title-nya belum on, ini kita show ya, udah on. Oke. Nah. Ini legend-nya gimana? Legend itu jangan di luar, karena itu kan kayak menghabiskan tempat, ya kan? Apalagi kalau Excel itu defaultnya ya, di sini ada judul, padahal nanti di gambar itu kan ada figur captionnya ya, ada gambar satu bla 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 gitu kan. Kalau udah ada gambar satu bla bla bla, maka di sini tuh harus del, ya. Itu kadang-kadang mahasiswa tesisnya masih gitu. Wong isor wis udah ada apa nah? Gambar captionnya, ada keterangannya, tapi di atas judulnya masih muncul. Nggak perlu, itu namanya redundant ya. Jadi ini kebesaran fontnya. Jadi mungkin 14 atau 16 ya.
Ini bisa kita geser ya. Hati-hati gesernya pas gini. Nah, pas gini ya. Nah. Oke, sekarang tinggal beresin garis-garisnya. Tadi harus sampai hafal ya. Lainnya berapa tadi? 1,5. Ini juga 1,5. Boleh juga simbolnya diubah. Duh, kok hilang? Oh, enggak hilang. Masih ada. Oke, ini 3 ya. Jadi origin mampu sampai 3 ya. Bahkan 5 juga mampu ya. Ini contoh untuk yang sampai 3 sumbu. Sehingga bacanya gimana? Yang warna biru ke kanan, yang warna hitam ke kiri, yang merah ke tengah. Sudah dibedakan dengan warnanya. Itu. Ya. Kita copy lagi. Copy grab as image ya. Kemudian kita paste di sini ya. Jangan lupa ya, di crop. Nah, udah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus susah-susah memisahkan sumbu itu menjadi 3? Kapan kita lakukan itu? Kalau itu tidak kita 3, contoh ya, saya akan eksperimen satu lagi. Tadi mana? Ini sama ini ya. Coba saya bikin plot yang biasa aja, yang gini. Line and symbol. Nah, kira-kira ini kalau kita baca gimana? Ini kan nggak bisa kebaca gradasinya. Ini perubahannya seberapa nih? Nggak kelihatan, ya kan? Nah, perubahannya seberapa nggak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan yang ini tadi, ya, maka tune over frekuensi itu kelihatan ini perubahannya. Karena memang angka dari tune over frekuensi kan kecil-kecil, berbeda sama yang lain, ya. Kalau yang kedua tadi masih bisa sih, ya, misalnya yang ini sama ini tuh masih bisa terbaca. Tapi kalau yang ini angka-angkanya ini nggak bisa terbaca, gitu, ya. Ya. Jadi gambar yang keempat ini berarti tadi apa? Kapan kita menggunakan ini? Jika kita ingin membandingkan efek perubahan grafik, tapi angkanya berbeda skalanya. Dan skalanya bedanya jauh. Ya, kalau bedanya jauh, supaya nampak perubahannya, maka kita bikin sumbu yang berbeda. Ya. Oke, sekarang kalau 4 kita gambarkan semuanya. Ya, 4 ini kita gambar semuanya. Ya. Pilihannya paling bagus apa? Ini ya.
ZZ, ZZ. 2 di kiri, nah boleh. Atau ZZ kiri, 1 di tengah, kanan 1, itu juga boleh. Ya kan? Lah, di sini nggak ada polanya. Gitu? Terus gimana? Nah, custom yang ini. Nah, gimana? 2, ini 1, ini 1. Jadi 2 di kiri, kanan 1, tengah 1. Klik OK. Nah, ini Excel nggak bisa ini. Excel benar-benar nggak bisa. Ini ada 4 layer ya, ada 4 layer. Ya. Oke, ya ngeditnya sama kayak tadi. Kita edit seperti tadi. Boleh juga ini 20, sorry. Sampai 50 ya. 50, tapi ini 10. Nah, terus ini bisa kita geser-geser juga ya. Kita atur lagi skalanya. Yield itu maksimal kan 100 ya. Jadi ini skalanya mau berapa ya? 10. Ini tadi 4 ya. 4. Nah, terus biasanya angka yang di atas ini tidak dimunculkan ya. Karena kan sebenarnya sumbu X-nya kan di satu aja di bawah. Jadi ini harusnya yang dimunculkan adalah yang atas itu adalah lainnya saja ya. Tapi sebenarnya angkanya tidak perlu dimunculkan ya. Coba angkanya di mana? Label skill ya. Ini lain ya. So line and tick. Kalau angkanya di mana? So top axis. Bisa del langsung sih bisa sih. Enggak, maksudnya ini mau di gini ya. Mau di del langsung juga bisa. Apa ini tick label? Oh, tick label ya. Oh, ini ya, tick label namanya ya itu. Jadi ini kita coba klik show-nya. Oh ya, tick label ya. Ya, saya jarang ngode-ngode yang itu soalnya. Nah, sekarang kita bisa atur ya, misalnya conversion yang sebelah kiri yang warnanya merah ya. Dari 0 sampai 18 ya. Ini bisa kita atur lagi skalanya. Kemudian yang tengah ini selectivity ya, dari 0 sampai 100 ya, karena selectivity maksimal 100. Ini bisa 10 ya. Ini 4. Nah, yang kanan dari 0 sampai 0,3. Jadi bisa 0,05. Nah, oke. Ini legendnya tadi berapa? 14 ya. Nah, 14 sudah cukup ya. Tinggal dimasukkan di sebelah sini. Oke. Tapi di sini ini enggak bagus nih. Ada selang segini ya. Berarti skalanya sebenarnya bisa cukup dengan 0 sampai 40, 45 ya. Atau ke 45. Nah, misalnya gini, oke. Nah, tinggal yang masing-masing ya. Ini mau berapa tadi? 1,5. Terus yang lain juga 1,5. Yang ini juga 1,5. Nah, yang ini 1,5.
Oke. Kalau ada yang overlap gini sebenarnya kita bisa atur skalanya ya. Ya kan? Ini kan sampai 100. Padahal ini sampai supaya ini bisa coba kita atur ya. Ini berarti maksimal berapa? 84 ya. Kita bisa atur misalnya ini sampai 85. Jadi supaya bisa dibaca maksudnya ya. Nah, ini masih sudah lepas kan dia tidak numpuk sama yang lain gitu. Ini lebih bagus ya daripada numpuk tadi gitu. Nah, ini kita copy aja. Sudah cukup ini. Untuk di tesis ini sudah cukup. Tapi kadang warna hijau gini kalau di print kurang cetak. Nah, Anda bisa ubah ke warna yang lain, ya kan? Nah, pakai warna apa nih? Hah? Suka oranye. Oranye yang ini. Tambah nggak kelihatan. Hah? Oh, ungu. Ungu itu yang mana? Ini. Ya. Nah, lebih oke ya? Nah, oke. Ini lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Tinggal di copy aja, masukkan di sini. Nah, jangan lupa setelah masuk sini apa? Tadi crop ya. Supaya diaturnya di MS Word-nya itu lebih bagus ya, lebih mudah. Oke, ini bagus kan kalau di jurnal yang pakai 2 kolom segini itu tadi berapa? 22 ya. 22 itu kalau format 2 kolom kira-kira dengan teksnya masih ibaratnya 12 sama 10. Ini kan fontnya menjadi font 10. Kalau mau dinaikkan lagi ya bisa. Kalau ini supaya ketika 2 kolom gini ya, kiri kanan, ini fontnya tetap sama dengan ini. Berarti kan kira-kira 24 atau 26. Itu nanti akan sama gitu. Ya, tapi sebenarnya ukuran teks di sini tidak boleh melebihi yang teksnya, ukuran fontnya. Ya. Jadi kalau dilihat hasilnya kurang, balik lagi ke origin, nanti kita edit lagi di sana. Oke, ya kita sudah mengerjakan 2 YouTube tadi ya. Ini sama ini, ya. Dua tutorial ini sudah kita laksanakan, ya. Ada masalah dengan installnya? Coba diinstal. Installnya sebentar kali. Apalagi Core i7 itu cepat. Kalau downloadnya lama bisa ngopi yang sudah download. Flash disk. Nanti nilai dari saya nanti tugas kuliah diantaranya membuat kurva-kurva ini. Maka setiap mahasiswa harus bisa walaupun ilmu sosial ya. Ya, angkanya angka sembarangan aja nggak apa-apa. Kan yang penting saya bisa menggunakan aplikasi itu. Coba Anda install sebentar, nanti kita lanjutkan dengan group meeting. Tapi install dulu aja, paling sebentar kok.
saya lupa ya. Dulu waktu saya S2 di ITB itu pernah menggunakan software namanya Techplot. Sampai sekarang software itu masih ada, tapi saya udah lupa. Techplot. Tapi kayaknya lebih mudah yang Origin. Mahasiswa dokter ilmu lingkungan saya pernah ada yang menggunakan R. Tahu kan software R? Aplikasi statistik tapi yang pakai kode programming. Ya saya begitu program, aduh enggak, malas ah. Mending pakai Origin gitu. Origin udah cukup lengkap juga, tapi nggak perlu coding gitu. Nah. Naila Fadila, Reza Aulia, Cornelia Novita, Dipuspa, Devi Raj, dari India ya? Namanya nama India ya? Siapa? India? Iya. Oh, kan India kan Devi jadi Devi. Iya. Orang Malaysia yang India mesti namanya Devi. Muhammad Lutfi, Sapna Suryanika, Apri, si Mada, Kelaripin. Nanti yang ini di bookmark ya, jadi kalau di rumah lupa bisa lihat di layar. Nanti yang curvating pun ini ada juga ya, curvating satu variabel, curvating dua variabel. Nanti untuk ada tutorialnya semua. Lepas ya saya terpental keluar. Jadi yang ini ya, tutorial curvating satu independen sama curvating dua independen. Jadi ini sudah lengkap semua. Nanti bisa save, akan buka plus
Kita lanjut ke curve fitting satu dependent variable. Kita menggunakan pendekatan persamaan kuadrat saja, supaya kita bisa ngetes benar dan tidaknya. Ini untuk nyoba. Ini pendekatannya persamaan kuadrat, tapi kita memilihnya nanti adalah persamaannya custom nih. Customnya seperti ini. Y sama dengan I kuadrat plus B plus C. Jadi bukan memilih yang polinom order 2, enggak. Itu kan namanya menggunakan template yang sudah ada. Oke. Ini datanya kita ambil yang ini ya. Dana saja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Oke, ini paling simpel ya, paling simpel sambil kita membuktikan benar atau tidaknya. Kalau curve fitting sebenarnya cara curve fittingnya atau proses curve fittingnya itu sebenarnya tidak begitu apa ya, enggak begitu penting. Yang paling penting itu sebenarnya adalah interpretasi, ya. Dari kalau R square-nya sekian, anomali seperti ini, apa maknanya, itu yang penting. Kalau curve fittingnya kan siapapun anak SMA juga tahu bisa, tapi maknanya apa? Bahkan kalau di desain expert nanti ya, misalnya suatu model, ternyata yang ini itu tidak signifikan atau kuadratiknya tidak signifikan. Berarti apa? Kalau apa namanya kuadratiknya tidak signifikan, berarti apa? Itu bisa diignore, di apa abaikan. Maka nanti modelnya jadi linear saja. Jadi gitu. Atau yang linearnya ini tidak signifikan. Artinya apa? X-nya berubah tidak begitu mempengaruhi D. Itu namanya tidak signifikan. Nah, kalau seperti itu berarti nanti bisa diabaikan. Itu kalau di desain expert sampai didapatkan model yang semuanya itu signifikan itu bisa. Ya. Nanti ya kita waktu di 2 independent variable nanti kita bisa di desain expert nanti bisa. Kalau yang ini nggak bisa gini. Origin itu tidak bisa menganalisis masing-masing term ini signifikan atau tidak, itu nggak bisa. Karena F value atau probability dari term model itu jadi satu, namanya model. Tapi kalau di desain expert itu bisa masing-masing ini kita bisa mengignore yang ini, tapi ini signifikan itu bisa. Nanti yang bagusnya desain expert. Di selain origin nanti ada desain expert yang punya fitur yang beda lagi. Oke, sekarang yang ini ya. Kita bikin curve fitting satu independent variable, modelnya ini. Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah namanya model. Ya. X adalah data. Z adalah data independen. Data dependent. X adalah data independen. A, B, C apa? Namanya parameter model yang akan ditentukan melalui regresi itu, gitu. Ya kan? Kan regresi itu kan untuk menentukan apa? Nilai koefisiennya kan? Parameter model. Jadi ABC ini yang akan dihitung supaya nanti jadi angka kayak gini gitu. X adalah data independen, Z adalah data dependent. Paham ya? Apa bedanya independen sama dependent? Nah, ini apa? Filsafat ilmu udah tuh. Apa bedanya? Independen sama dependent. Kalau independen
Bebas. Artinya bebas apa? Bebas tidur, bebas ditentukan. Jadi diubah-ubah bebas. Dependent terikat. Jadi kalau independennya segitu, saya pasti angkanya segini kehitungnya itu namanya dependent. Tidak bisa diubah. Jadi dia ngikut di independennya. Itu namanya variabel yang terikat ya atau dependent ya. Nah, terus coba kita bikin curve fitting ini ya. Kalau di sini kita ikut di namanya statistik ya. Ya. Ada di statistik, kemudian kok statistik? Bukan. Fitting, analisis fitting ya. Analisis fitting, kemudian pilih yang non-linear. Yang ini, non-linear curve fit. Ya, non-linear curve fit. Kalau baru pertama kali dibuka ini enggak ada ya. Jadi kalau saya ini udah ada. Harusnya di situ langsung. Nah, ini klik open dialog. Nah, muncul seperti ini. Kategorinya ini ya, kita bisa menuliskan model kita sendiri misalnya ya. Ini kan defaultnya miliknya si Origin ya. Kita jangan nyampur itu. Kan modelnya model uji coba ini. Jadi kita bikin sendirilah misalnya. Testing model. Misalnya gitulah. Ini di sini folder yang untuk macam-macam lah gitu. Testing model. Fungsinya, nah kita bikin baru juga. Misalnya ini ya kita tulis. Uji coba satu independent variable ya, indep variable misalnya gitu. Uji coba satu indep variable misalnya ya. Klik next. Nah, kita tentukan mana independen, mana dependent. Berarti independennya apa? X. Dependennya Z. Parameternya, nah kembali ke sini tadi. A, B, C. Jadi ada 3. A, B, C. Yang lainnya ini nggak usah diisi. Ya, klik next. Nah, di sini A dan B dan C itu sebenarnya bisa kita, ini kan default tebakan awalnya angka 1. Ya, ini namanya tebakan awal. Ya, tebakan awal itu artinya apa? Ditebak 1 nanti dapatnya berapa pada saat regresi itu gitu loh. Ya. Kemudian rumusnya kita masukkan sini tadi. Ya, kita ketikkan ya. Y sama dengan A kali X pangkat 2 tambah dengan B kali X tambah dengan C. Nah, untuk ngecek benar dan tidaknya ini ketikannya ini formatnya, maka bisa kita klik yang ini. Nah, kalau ini X-nya 1 menghasilkan angka 3 berarti udah benar. Coba ini salah ketik misalnya. BX-nya belum ada tanda kalinya gini. Kalau kita klik di sini, nah BX itu dianggap sebagai variabel karena ini tadi ketik salah ketik ya, kurang kali. Kita klik next, next, next lagi, next lagi, next lagi, ya, finish, ya. Baru kita klik dengan fit, ya, fit. Ini kita klik fit. Nah,